Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengangkat sebuah kasus atau fenomena yang sebenarnya merupakan rentetan panjang yang dihasilkan karena dicanangkannya dan disahkannya sejumlah undang-undang yang diberi nama Omnibus Law. Dalam banyak kajian disebutkan bahwa Omnibus Law merupakan undang-undang yang dapat merugikan rakyat karena substansi yang dikandungnya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Arif Maulana menyatakan, pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sangat mengabaikan kepentingan rakyat. Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan bentuk kejahatan konstitusi dan cacat formil. Sejak awal kemunculannya, RUU ini cacat formil, cacat prosedur, dan cacat material karena menabrak berbagai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Oleh karena itu, banyak aliansi rakyat bergabung dan melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah untuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Berbicara mengenai demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, tentu pada awalnya kejadian tersebut terjadi karena interaksi sosial. Suatu interaksi sosial dapat terjadi jika syarat-syarat terjadinya suatu interaksi itu terpenuhi. Dalam rangkaian aksi kemarin, syarat-syarat interaksi sosialnya sudah terpenuhi, yaitu dengan adanya kontak sosial dan komunikasi yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur dalam aksi tersebut juga sudah terpenuhi, sehingga interaksi sosial dapat menimbulkan peristiwa sosial. Yang pertama ada komunikator. Komunikator yaitu seseorang yang menyampaikan berita atau pesan tentang isu yang sedang hangat kepada komunikan. Dalam kasus ini adalah lembaga kajian dan aliansi masyarakat serta aktivis kampus. Yang kedua ada pesan. Pesan yaitu isi dari apa yang disampaikan. Dalam kasus ini disampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law dapat merugikan rakyat khususnya kaum buruh. Yang ketiga ada komunikan. Komunikan yaitu seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Dalam kasus ini yang menerima pesan dari komunikator adalah masyarakat luas. Yang keempat ada efek. Efek yaitu dampak atau akibat yang terjadi setelah pesan yang disampaikan komunikator sampai pada komunikan. Dalam kasus ini adalah terjadinya gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Yang kelima, ada media. Media yaitu sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan. Pada zaman modern saat ini, khususnya pada peristiwa demonstrasi 8 Oktober, media yang digunakan adalah media komunikasi secara langsung atau face to face, media cetak dan media elektronik atau media sosial. Sedangkan budaya tidak hanya dapat diukur sebatas tari-tarian daerah, terus tidak hanya dapat diukur dari batasan bahasa daerah ataupun upacara adat. Budaya sendiri memiliki arti bahwasanya budaya adalah sebuah kebiasaan yang secara turun-temurun dilakukan atau diaplikasikan oleh sekelompok masyarakat, yang mana masyarakat itu memiliki kesepakatan daripada kegiatan tersebut. Pun dengan demonstrasi di Indonesia sudah sejak dulu itu tertanam dalam jiwa-jiwa mereka. Kalau misalkan pemerintah itu merasa atau rakyat itu merasa dirugikan oleh pemerintah, misalkan undang-undang seperti RUU Cipta Kerja, mereka pasti yang pertama ya pasti berunding dan lain sebagainya. Tapi jika ditolak, maka jalan ujungnya itu adalah demonstrasi. Pun tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu. Banyak sekali demonstrasi yang terjadi akibat daripada penekanan ataupun wujud daripada membela hak-hak kita gitu. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi yang kita tahu, baik komunikasi maupun media, berkembang sangat pesat dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini, di mana hal ini pasti mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aksi demo beberapa waktu yang lalu. Sekarang, dengan teknologi yang canggih, kita dapat mencari atau menyebarluaskan berita-berita. Itu juga berlaku untuk mengkoordinir titik pengumpulan massa ataupun jalur yang akan dilalui saat aksi tersebut dilakukan. Seperti demo kemarin, banyaknya berita atau banyaknya panggilan dari media sosial untuk berkumpul di suatu tempat sehingga mahasiswa dapat berkumpul pada saat itu dan jam yang telah ditentukan. Balik itu semua, media sosial yang merupakan salah satu teknologi yang ada memiliki peran penting dalam banyaknya penyebaran berita mengenai demo beberapa waktu yang lalu. Karena demo beberapa waktu yang lalu menjadi trending topik di berbagai media sosial seperti Twitter, TikTok maupun Instagram. Demikian penjelasan saya dan teman-teman saya mengenai keterkaitan antara aksi demo dengan sosiologi komunikasi, interaksi sosial, budaya, dan teknologi. Kami dari kelompok 4 mengakhiri video tersebut sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.